Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvin Mayang dan teman saya Meliana. Jadi pembahasan kali ini kami akan membahas tentang ketidakadilan gender dan kesetaraan gender yang terjadi di lingkungan kita pada saat ini. Jadi langsung saja yang pertama saya akan bertanya kepada saudara Meliana, apa saja yang Anda ketahui tentang ketidakadilan gender dan kesetaraan gender? Yang pertama itu ketidakadilan gender merupakan perlakuan berdasarkan akses gender bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan dibandingkan laki-laki akibat terjadi pembatasan peran terhadap perempuan. Yang kedua itu kesetaraan gender. Yang pertama, akses yang sama terhadap peluang, sumber daya, dan perhargaan. Kedua, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga. Ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Jadi yang kedua, apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang ada di masyarakat saat ini? Yang pertama itu kekerasan fisik, seksual, dan fisiologis terhadap perempuan di dalam keluarga seperti pemukulan, penyalahgunaan seksual, dan perkosaan. Kedua itu kesenjangan dalam porsi kerja antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, kesenjangan hak, akses, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara laki-laki dan perempuan. Keempat, ketidakadilan gender dapat terjadi di tempat kerja, kampus, ataupun di lingkungan keluarga sendiri. Jadi yang ketiga itu, mengapa dalam kehidupan masyarakat masih sering terjadi ketidakadilan gender? Yang pertama itu akses pendidikan yang tidak setara. Perempuan memiliki kesempatan pendidikan yang terbatas dibandingkan laki-laki. Kedua itu diskriminasi hukum dan kebijakan, perbedaan perlakuan yang didasarkan pada jenis kelamin. Ketiga itu sistem kepercayaan gender, keyakinan bahwa laki-laki harus maskulin dan perempuan harus feminim. Keempat itu stereotip gender, pandangan yang mengendalikan dan kepribadian laki-laki dan perempuan. Tingginya kasus kepercayaan terhadap perempuan, rendahnya kualitas hidup perempuan. Yang keempat itu, apa saja contoh kesetaraan gender dalam berbagai kehidupan? Ya, yang pertama itu gender dalam keluarga. Yang pertama itu membagi tugas rumah secara merata. Kedua, kebebasan untuk menyatakan pendapat dan menentukan pilihan. Ketiga itu mengurus keluarga secara bersama-sama, termasuk dalam pengambilan keputusan, mengelola anggaran. Kedua itu contohnya itu kesetaraan gender di sekolah. Semua siswa sama-sama mengerjakan tugas piket kelas. Yang kedua itu semua siswa diperbolehkan untuk mencalonkan diri ketua OSIS. Yang ketiga itu contoh kesetaraan gender dalam pekerjaan di dunia kerja. Menerima gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama tanpa memandang fisik. Yang kedua itu melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerja, memberikan kesempatan yang sama termasuk promosi peran kepemimpinan proyek. Oke, jadi yang terakhir ini, apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Ada pesan kesetaraan gender mengajak kita untuk menjadikan ketidakadilan gender sebagai bagian dan mengangkat derajat individu serta masyarakat keseluruhannya.